dari mahasiswa Politeknik Jakarta. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang menopause. Sebelumnya penyuluhan kesehatan ini dilakukan selama 20 menit. Apakah yang bersedia? Sebelumnya dengan namanya siapa? Umurnya berapa ya? 65 tahun ya. Jadi ini aku udah buat materi-materi pentasnya. Nanti yang bisa baca aja ya sambil aku jelasin. Sebelumnya, Eyang tahu nggak sih apa itu menopause? Ya, karena Ustaz kan tidak mentasi, tapi ya buatnya ada usia kan. Jadi menopause itu fase di mana seorang wanita itu tidak memiliki siklus menstruasi kembali karena ada penurunan atau hilangnya estrogen sehingga menyebabkan gangguan atau keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, wanita dikatakan menopause itu apabila tidak keluar haid minimal selama 12 bulan atau 1 tahun. Nah, batasan usia menopause itu 50 tahun. Jadi wanita yang sudah 50 tahun atau lebih itu biasanya sudah mengalami penurunan estrogen. Jadi menstruasinya itu tidak keluar lagi kayak gitu. Nah, terus ada juga perubahan-perubahan pada wanita menopause. Yang pertama itu perubahan fisik. Jadi itu pada menopause itu cepat mengalami kegemukan, terus kulit menjadi kasar, terus timbul kantung mata dan tulang menjadi rapuh atau osteoporosis. Terus yang kedua ada perubahan siklus menstruasi. Jadi wanita yang sedang menstruasi itu tidak memiliki siklus menstruasi. Dan yang ketiga itu perubahan psikologis. Perubahan di mana emosinya itu kurang stabil karena cenderung tidak dapat mengontrol emosi karena kekurangan hormon estrogen. Lalu yang keempat ada perubahan seksual, yaitu berhentinya kemampuan untuk melahirkan karena ditandai dengan menstruasi yang sudah berhenti. Lalu ada juga ciri-ciri menopause. Nah, ciri-ciri menopause itu ada perubahan fisik, contohnya kayak kegemukan, kulit menjadi kasar, begitu. Nah, terus ada juga ketidakakuratan siklus haid. Jadi itu sebelum wanita mengalami menopause itu ada siklus haid yang teratur, lalu kemudian tiba-tiba berhenti. Lalu yang kedua ada haid menjadi jarang. Nah, itu maksudnya yang pertama itu haidnya lama, terus tiba-tiba berhenti gitu. Lalu yang terakhir ada haidnya itu tidak teratur. Lalu yang ketiga ada rasa panas. Jadi karena meningkatnya hormon FSH, LH dan menurunnya hormon estrogen pada wanita menopause itu membuat pembuluh darah melebar dan terasa panas. Jadi pada wajah wanita menopause itu pembuluh darahnya itu melebar dan terasa panas, dan itu disebut dengan hot flash. Lalu yang keempat ada kekeringan vagina. Kekeringan vagina ini biasanya membuat rasa anyang-anyangan, tetapi tidak semua wanita menopause merasakan seperti itu. Tapi jika yang terjadi anyang-anyangan, bisa diberikan obat yang mengandung hormon estrogen atau krim vagina yang mengandung estrogen. Lalu yang kelima ada perubahan kulit. Karena lemak di bawah kulit berkurang, jadi pelindung di bawah kulit itu juga berkurang. Nah, jadi sehingga terdapat pigmentasi dan menimbulkan kehitaman pada kulit. Nah, terus langkah-langkah untuk menghambatnya itu jangan terlalu gemuk, jadi sehingga
hilangnya lemak di bawah kulit itu tidak terlalu ketara gitu. Jadi tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, jadi ideal gitu. Terus hindari matahari di atas jam 12 siang. Lalu dapat dilakukan massage. Terus dilakukan pemberian pelembab kulit agar kulit terawat. Lalu yang keenam ada tentang tulang kropos atau estrofolasis. Itu biasanya karena adanya kurangnya hormon estrogen dan tiroid. Nah, itu tuh harus mencegahnya dengan mengonsumsi banyak kalsium seperti susu, terus daging, lalu ada kacang-kacangan. Ya, dengan memberhenti kebiasaan merokok. Lalu yang terakhir itu olahraga teratur. Nah, terus karena hormon estrogen berkurang, jadi biasanya wanita menopause itu terjadi sembelit atau sulit untuk mengeluarkan feses gitu. Jadi karena hormon estrogen itu memperhambat kerja usus, jadi itu sari-sari makanan di usus halus itu susah untuk mengabsorpsi sari-sari makanan. Jadi terasa sembelit gitu. Lalu yang ke-8 ada perubahan saluran kencing. Jadi itu daerah sensitif dari vagina itu berkurang. Jadi apabila ingin buang air kecil, tapi dari vaginanya ini tidak sensitif, jadi kurang terangsang gitu. Jadi wanita menopause ini kebanyakan itu tidak merasakan ingin buang air kecil gitu. Jadi tiba-tiba langsung keluar, makanya ada banyak lansia yang suka pipis di celana. Lalu yang ke-9 ada perubahan payudara. Tadi kan karena lemak di bawah kulit itu berkurang, kulit itu juga berkurang di bagian payudara. Nah, jadi kulitnya itu jadi kendor seperti itu. Terus yang ke-10 itu ada perubahan sensoris. Jadi berkurangnya penglihatan, berkurangnya pendengaran seperti itu. Lalu yang ke-11 ada perubahan seksual. Jadi tidak dapat melahirkan kembali pada wanita menopause. Lalu yang terakhir itu ada perubahan emosi. Itu cenderung emosinya kurang stabil pada wanita menopause. Nah, ini juga ada cara menghadapi wanita menopause. Yang pertama itu harus istirahat yang cukup, tidur 8 jam per hari. Lalu yang kedua itu hindari minuman alkohol, terus kafein, dan juga boleh mengkonsumsi garam, tetapi sedikit saja, tidak terlalu banyak. Lalu yang ketiga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi untuk menjaga stamina. Lalu yang keempat ada menjaga berat badan ideal. Lalu yang kelima ada gunakan lubrikan saat hubungan seksual. Lalu yang keenam ada olahraga rutin. Yang ketujuh ada terapi obat dan terapi hormon. Seperti itu. Kalau dari Eyang sendiri itu biasanya mengalami apa sih yang tadi aku sebutin? Tadi kan ada sembelit, ada susah buang air kecil, terus ada kropos, terus perubahan kulit. Itu Eyang biasanya mengalami apa kalau sekarang ini? Iya, paling apa tuh kalau sembelit ya buang air besarnya udah sembelit gitu. Tapi kadang-kadang juga enggak tentu, enggak juga, cuman itu pokoknya buang airnya agak sulit, tapi enggak selalu, enggak harus seperti itu. Jadi kadang-kadang lancar, kadang-kadang agak sulit gitu. Jadi buang air besarnya itu sebentar sedikit, jadi sedikit lagi, ntar kadang-kadang lancar gitu aja. Hanya itu sering alami. Kalau untuk seperti pakaian yang ngompor itu sih nggak ada, ini rasa nggak seperti itu, nggak biasa lantas normal kayak biasa aja, itu nggak ada rasa
harus kompor kalau enggak Ya, berarti hanya sembelih saja ya. Ya, berarti ya, jadi sebenarnya juga nggak harus nggak sering. nggak sering kadang-kadang Kadang-kadang ya mungkin bisa diberikan makanan yang lebih halus gitu. Jadi jangan seperti nasi gitu, nasi diganti oleh bubur atau enggak nasi diganti oleh lontong gitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi ya? Ada? Ya udah, kalau nggak ada yang ditanyakan nanti Eyang bisa membaca materi ini. Kalau Eyang mau lebih paham lagi, ini nanti Eyang simpan buat Eyang aja gitu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, makasih ya Eyang atas waktunya. Terima kasih.